3L per 4 kuadrat. Nah, jika K-nya itu 1000, berarti kan di sini kita punya 1000 gitu ya. L-nya misalkan 1, tadi 1, kemudian di sini 1000. 3 kali 1 per 4. Nah, kalau kita lihat di sini menjadi 9 ditambah 3 berarti 12 per 16 gitu ya. 12 per 16 dikali dengan 1000 ya. Atau 3 per 4. Nah, sehingga kalau seumpama kita mencari CC-nya yang tadi adalah J0, J0-nya 70 per 48, 2 akar dari 70 per 48 ya, 48, kemudian dikali dengan K-nya 3000 per 4, ini berapa ya, berapa? Apakah di sini terhadap versus C-nya, tadi C-nya itu yang sama dengan 100 per 16. Nah, apakah lebih besar atau lebih kecil atau bagaimana? Nah, itu Anda harus dapatkan. Nah, kalau omega N-nya jangan lupa, omega N-nya itu memang selama ini kan hanya K per M saja. Atau pada rotasional itu menggunakan KT per J0. Nah, tadi KT-nya itu di situ 3000 per 4, sedangkan J0-nya tadi 70 per 48 ya. Nah, nanti tolong dihitung lagi gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan omega N-nya itu seperti ini. Itu ya, teman-teman. Jadi, jangan sampai Anda lupa gitu ya, bahwa memang omega N itu rumusnya adalah akar K per M. Hanya saja K per M ini itu bisa berbeda-beda gitu ya. Di sini kalau pakai theta, M-nya diganti J0, sedangkan untuk theta-nya itu seperti ini. K-nya itu ini. Nah, apakah boleh ini nanti dijadikan ke bentuk X gitu ya? Misalkan di sini saya mau terhadap X1, Bu. Ya, mau terhadap X1. Nah, jadi yang awalnya bentuk J0 plus CL per 4 kuadrat theta. Kemudian di sini ada mau dijadikan ke bentuk X, ke bentuk X. Nah, itu bisa-bisa saja ya. Jadi bisa-bisa saja. Jadi yang theta ini kita ganti menjadi X double dot per, kalau terhadap X1 berarti kan L per 4 gitu ya, L per 4. Kalau C ini berarti X dot. Nah, di sini X per L per 4. Nah, jadi kita bisa gitu J0 per L per 4 misalkan gitu ya. Nah, di sini menjadi C ditambah di sini nanti 3K-nya. Nah, ini dibagi dengan L per 4 gitu ya. X sama dengan 0. Sehingga kalau disuruh mencari omega N-nya, maka kan kita menggunakan K ekivalen per M ekivalen, di mana M ekivalennya itu adalah J0 per L per 4, sedangkan K ekivalennya itu yang ini. Ya,
Kemudian untuk mencari C ekivalennya berarti kan C dikali dengan L per 4. Nah, jadi kalau kita lihat, jika kita mencari terhadap theta dan mencari terhadap X, nah, C ekivalennya itu berbeda. Ya, kalau terhadap theta, C ekivalennya itu C L per 4 kuadrat. Sedangkan kalau terhadap X, ini hanya C kali L per 4 saja. Jadi berbeda ya. Jadi teman-teman di sini nanti harus memperhatikan pada soal disuruh terhadap sumbu apa? Apakah koordinat X ataukah terhadap theta. Itu ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Ya. Jadi kita lanjutkan ke logaritmik decrement. Nah, pada logaritmik decrement ini merupakan laju pengurangan amplitudo getaran bebas teredam. Ya, jadi di sini merupakan namanya logaritmik gitu ya, berarti kan logaritmik mengikuti logaritma gitu ya. Kalau decrement berarti kan pengurangan. Berarti di situ merupakan pengurangan amplitudo getaran mengikuti logaritmik. Nah, kalau seumpama kita lihat dari penyelesaian persamaan displacement yang tadi atau XT tadi ya, persamaan responnya yang pengurangan amplitudo yang mengikuti logaritmik itu hanya pada getaran pada yang underdamped saja. Ya, hanya pada underdamped saja. Nah, sedangkan untuk yang lainnya itu memang secara eksponensial gitu ya, tetapi kalau kita lihat tidak ada pengurangan dari amplitudonya. Jadi langsung datar, langsung turun secara langsung ya. Nah, di sini ada yang namanya kalau tadi grafiknya adalah grafik XT terhadap waktu gitu ya, atau terhadap theta. Nah, sekarang di sini kita tunggu sebentar ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini antara kecepatan sama perpindahan, ya. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah sistem horizontal gitu ya. Kemudian di sini adalah posisi equilibriumnya. Nah, kalau kita lihat posisi equilibrium XT, di sini pada posisi ini. Nah, kemudian dari posisi equilibrium itu XT ini, kalau kita lihat di sini akan berpindah, gitu ya, berpindah seperti ini. Pada posisi equilibrium, berarti kan V-nya sama dengan 0. X0-nya itu sama dengan 0, jadi dimulai X0,
Ini posisi equilibrium ya. Kemudian kalau kita mulai dari di sini ada x0 sama x dot 0. Nah, jadi x0-nya itu ada pada posisi kanan, berarti saya menarik massa ini sejauh x0. Nah, misalkan seperti ini, ya. Kemudian saya punya saya lepaskan dengan x dot 0. Ya. Jadi saya punya displacement awal sebesar x0, kemudian saya lepaskan dengan kecepatan 0. Seperti ini. Nah, dari sini kalau pada undamp, ya kalau pada undamp, nah ini akan bergerak, jadi dari posisi equilibrium akan bergerak misalkan maksimumnya di sini, kemudian akan ke minimum pada posisi ini, di mana antara X max sama X min-nya itu sama, ya. Nah, jadi kalau pada undamp itu akan terus bergerak seperti ini. Nah, sehingga kalau pada undamp, ya pada undamp, di sini kalau kita punya x0, kemudian dilepaskan dengan kecepatan ke arah kanan, maka kan nanti akan bergeser ke arah kanan dulu, ya. Jadi dari x0 ini, kalau yang undamp itu akan bergeser ke arah kanan, tetapi kecepatannya akan semakin turun. Nah, ini x0-nya kalau ke sini akan semakin turun. Nah, pada posisi pada posisi ini, ya pada posisi maksimum, pada kondisi maksimum undamp, itu x dot-nya itu sama dengan 0. Kecepatannya akan sama dengan 0. Jadi kenapa di sini melalui titik 0? Ya, kemudian akan bergerak ke arah kiri. Dari posisi max akan bergerak ke arah kiri seperti ini. Nah, kalau pada posisi ini artinya posisi equilibrium. Jadi pada posisi ini x dot-nya itu maksimum. Ya, maksimum. Nah, kemudian dari posisi equilibrium ini, kemudian kan massa akan bergerak ke arah kiri lagi. Jadi di sini akan bergerak ke arah kiri, dan kecepatannya yang awalnya dari maksimum akan semakin berkurang, ya, akan semakin berkurang, sehingga di sini sampai kecepatan minimum. Nah, pada posisi, tapi kalau kita lihat di sini posisinya sangat x minimum, ya. Nah, jadi pada posisi minimum, masa ketika berada pada posisi minimum, ini x dot-nya itu juga akan sama dengan 0. Kemudian akan kembali lagi seterusnya. Nah, kalau pada undamp, ya kalau pada undamp, ini membentuk sebuah lingkaran. Ya, full lingkaran antara x terhadap x dot t-nya. Nah, jadi tidak ada pengurangan apapun, ya, tidak ada pengurangan apapun. Nah, tetapi pada underdamp, ya, pada underdamp, jadi kalau kita lihat di sini dimulai dari x0 sama x dot 0, di mana x dot 0-nya di sini dimulai ke arah kanan, gitu ya. Sehingga kalau akan bergerak ke arah kanan dikit, nah ini akan bergerak ke arah kanan sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini x0-nya pada posisi ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, posisi maksimumnya, ya ini adalah posisi x max-nya, itu akan lebih tinggi sedikit daripada posisi x0-nya. Jadi agak ke kanan dikit, x max, ya. Nah, kemudian pada posisi x max juga di sini kan x dot 0-nya sama dengan 0, ya. Y-nya sama dengan 0, ya.
kemudian akan bergerak lagi ke bawah. Nah, ini kecepatannya akan bertambah, tetapi posisinya dari X max ini akan bergerak ke arah kiri, ya. Akan bergerak ke arah kiri, kemudian akan melewati equilibriumnya di sini. Setelah melewati equilibrium, di sini dikatakan X dot-nya maksimum. Ya, jadi pada equilibrium itu X dot-nya maksimum. Nah, kemudian akan bergerak lagi ke arah kiri lagi, dan sampai di sini posisi X minimumnya. Nah, kalau kita lihat posisi X minimumnya antara yang awal itu akan berbeda, ya, akan berbeda, akan berkurang lagi. Nah, kalau kita lihat untuk yang undamp itu yang biru, ini akan berkurang sebesar del seperti ini. Nah, kalau pada posisi minimumnya, ini akan berkurang lagi sebesar del 1 lagi, ya. Dan ini akan terus-menerus, sehingga kalau kita lihat itu seperti sebuah spiral, ya, dan akan ke posisinya akan X-nya akan kembali lagi pada kondisi equilibrium dan X dot-nya akan sama dengan 0, ya. Nah, kalau kita lihat itu untuk underdamped seperti sebuah spiral. Jadi terjadi pengurangan kecepatan maupun pengurangan amplitudo, ya, pengurangan amplitudo. Nah, kalau kita lihat untuk yang critically damped, pada critically damped, ya kalau kita lihat tadi untuk critically damped, di sini langsung ya dari posisi maksimum langsung menuju ke 0, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari critically damped, X0-nya dari X0 sama X dot 0 seperti ini. Nah, ini langsung menuju ke titik 0. Nah, ini untuk grafik critically damped. Jadi ada pengurangan amplitudo sekaligus diikuti pengurangan dari kecepatan. Ya. Nah, kalau seumpama kita lihat di sini untuk yang overdamped, yang untuk overdamped kalau kita lihat untuk kecepatannya, ya kecepatannya ini akan menuju 0 dulu, kemudian akan bertambah lagi. Sedikit, kemudian menuju 0 lagi. Nah, tetapi kalau kita lihat untuk displacement-nya itu tidak ada fluktuasi. Kenapa? Karena di sini hanya dari posisi kanan saja. Ya, jadi kalau kita lihat, kita tarik seperti ini. Nah, ini langsung posisinya untuk yang critically sama overdamped itu langsung akan kembali ke posisi equilibrium ini. Nah, jadi tidak ada pergerakan ke arah kiri. Jadi tidak ada pergerakan ke arah kiri untuk yang critically sama overdamped. Jadi langsung kembali ke posisi equilibriumnya. Nah, untuk yang critically damped itu kalau kita lihat secara ekstrem gitu ya, secara ekstrem ada pengurangan xt sama pengurangan kecepatannya itu langsung menuju ke arah equilibrium. Tapi kalau untuk yang overdamped di sini akan pengurangan kecepatannya akan secara bertahap, ya, akan secara bertahap dan akan ke 0 dulu. Kecepatannya akan ke 0 dulu, kemudian akan kembali ke posisi awal, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat hubungan antara xt sama x dot t. Nah, kalau kita lihat berarti pengurangan logaritmik ini hanya terjadi pada underdamped saja. Ya, jadi bentuknya seperti spiral ini, maka kita melihat laju pengurangan amplitudo getaran bebas teredamnya itu terjadi pada underdamped saja. Nah, lalu maksudnya untuk mencari logaritm berapakah besar pengurangan. Nah, kalau kita lihat di sini ya,
saya katakan tadi di sini dari lingkaran yang biru paling luar ke yang under dam ini kan terjadi pengurangan. Pengurangannya itu dari setengah siklus ke setengah siklus yang lain itu bertahap, ya. Jadi di sini adalah del. Nah, kemudian berapakah besarnya pengurangan ini sebenarnya? Berapakah delnya itu? Ya. Nah, jadi logarithmic decrement itu adalah del. Kita simbolkan sebagai del. Nah, berapakah pengurangan? Nah, pengurangan dari amplitudo, ya, pengurangan dari amplitudo. Nah, untuk mencari berapakah pengurangan amplitudo itu, jadi kita di sini punya X1 sama X2 seperti ini. Nah, bagaimana maksudnya ini? Bagaimana sih X1-nya kok bisa sama dengan X0 cos? Nah, untuk under dam, nah, kita kan sudah tahu bahwa under dam itu penyelesaiannya adalah XT sama dengan eksponensial pangkat zeta omega nt dikali dengan C1 aksen dikali dengan cos yang 1 omega n 1 dikurangi zeta itu saya ubah sekarang menjadi omega d, ya. Atau kita juga bisa menggunakan yang X, ya. Langsung dikali dengan cos omega d T dikurangi pi. Nah, jadi atau bisa menggunakan sin, ya. Kalau pakai sin kan seperti ini. Dikurangi pi. Ya. Jadi sebenarnya untuk penyelesaian under dam ini ada tiga bentuk gitu ya. Tetapi di sini kita coba menggunakan bentuk cos. Nah, kalau pada grafik itu kan kita dapatkan seperti ini, ya. Dan kalau kita lihat, misalkan saya meletakkan X1 di sini, berarti ini ada pada T1, kemudian ini adalah X2, di mana di sini adalah T2. Jadi ketika saya ingin mencari X1, ya, pada T1, nah, berarti saya mencari X1, ya, pada T1 itu sama dengan X1. Tuh. Sehingga persamaannya menjadi X1 sama dengan X0. Ini yang awalnya T diganti T1, dan di sini diganti juga dengan T1. Sedangkan untuk P0 sama X0-nya itu kan merupakan sebuah konstanta, gitu ya. Kemudian untuk yang X2, berarti yang T2 itu sama dengan X2. Maka rumusnya di sini T-nya menjadi T2. Nah, ini yang membedakan antara X1 sama X2 itu hanya di T, ya. Nah, kalau kita lihat jarak dari T1 ke T2 ini sama dengan
periode, merupakan satu periode, ya. Maka kalau kita lihat untuk mencari T2, maka kan periode teredam ditambah dengan besarnya T1. Nah, seperti ini, ya. Jadi T2 itu merupakan T1 plus periode teredam. Nah, di mana periode teredam tadi sudah kita dapatkan sebesar 2pi per omega D. Nah, di mana itu adalah periode dari getaran teredam. Sehingga kalau kita punya di sini omega T2 dikurangi pi 0, berarti kita punya omega T dikali T2. T2-nya itu saya ganti, ya. Jadi awalnya saya punya cos omega D T2, maka saya ganti T2-nya itu menjadi cos omega D T1 ditambah TD, tau D, dikurangi pi 0. Nah, maka kan kita punya cos omega D T1 ditambah dengan omega D tau D dikurangi pi 0. Di mana tau D itu adalah 2pi per omega D dikurangi pi 0. Ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat 2pi itu berapa? 2pi itu sebenarnya apa sih? Melambangkan apa sih? Merepresentasikan apa sih 2pi ini? Gimana teman-teman? 2pi itu apa sih sebenarnya? Satu putaran. Ya, terima kasih Aldi dan Pansa dan Raina. Rainanda, ya, Rainanda. Ya, benar sekali 2pi itu adalah satu putaran. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini 2pi ditambah omega T. Ini ya lebih jelas ya. 2pi ditambah omega T 1 dikurangi pi 0. Artinya kan di sini sudah satu putaran. Artinya kembali lagi ke posisi semula gitu ya. Yaitu posisi semulanya yaitu omega T dikali T omega D T1 dikurangi pi 0. Sehingga besarnya cos omega D T2 dikurangi pi 0 itu sama saja dengan cos omega D T1 dikurangi pi 0. Berarti ini bisa saya ganti dengan omega D T1 dikurangi pi 0. Sehingga pembilang dan penyebutnya, di sini cosnya bisa kita coret. Ya, dan X0-nya juga bisa kita coret. Nah, sehingga kita punya E1 per X2 sama dengan E pangkat zeta omega N T1 dan E pangkat zeta omega N T1 ditambah T2. Nah, di sini ini kan dari T2 ya, yang awalnya asalnya T2. Nah, jadi di sini saya membuat menjadi E pangkat zeta omega N T1. Nah, ini kan ditambah dengan minus zeta omega N tau D. Atau saya bisa tuliskan sebagai E pangkat minus zeta omega N tau D. Nah, sehingga yang di penyebutnya ini ada zeta omega NT dan di pembilangnya ada zeta omega N T1. Nah, ini boleh kita coret. Menyisakan hanya E pangkat minus zeta omega N tau D.
Nah, sehingga kita punya persamaan X1, X2-nya itu sama dengan, karena di sini adalah E pangkat minus, ya. Jadi 1 per E pangkat minus. Nah, berarti kan bisa kita taruh di atas, letakkan di atas, sehingga kita punya positif. E pangkat zeta omega N tau D. Nah, dari sini, saya menggunakan len. Kemudian di sini menjadi len E zeta omega N tau D, ya. Di mana kalau len E pangkat sekian, pangkatnya itu ditaruh di bawah, ya, taruh di bawah, sehingga kita punya len X1 per X2 itu sama dengan zeta omega N dikali dengan tau D. Nah, di mana len X1 per X2, berarti kan di sini X1 sama X2, berarti kan pengurangan amplitudo, ya, yang beruntun. Jadi di sini X1 sama X2 merupakan penurunan dalam satu siklus. Nah, dalam satu siklus. Nah, len X1 per X2 itu yang kita sebut sebagai logaritmik decrement atau del. Nah, sehingga kita punya del sama dengan len X1 per X2 sama dengan zeta omega N tau D, di mana tau D-nya itu adalah 2pi per omega D, gitu ya. Di mana omega D-nya itu adalah 1 minus zeta omega N kuadrat, ini adalah omega D. Kemudian ini boleh kita coret, omega N-nya boleh kita coret, sehingga persamaannya menjadi 2pi zeta per akar 1 minus zeta kuadrat. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai 2pi per omega D dikali dengan C per 2M. Karena apa? Karena zeta omega N itu adalah C per 2M. Ya. Sedangkan 2pi per omega D itu adalah tau D. Nah, jadi teman-teman, untuk mencari logaritmi decrement ada beberapa persamaannya, ya. Anda boleh menggunakan len dari X1 per X2 jika diketahui X1 sama X2 pada satu siklus. Ya, ingat X1 sama X2 itu hanya amplitudo satu siklus. Nah, kalau setengah siklus, berarti masih belum boleh menggunakan X1 per X2 ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita mengetahui besarnya zeta omega N, nah itu Anda boleh menggunakan nilai zeta sama omega N. Nah, jadi tinggal dimasukkan 2pi zeta omega N, kemudian di sini akar 1 minus zeta kuadrat omega N. Nah, sehingga Anda bisa mendapatkan delnya. Ya, jadi kalau Anda mendapat di soal itu diketahui amplitudo dalam satu siklus, ya, dari awal sama satu siklus berikutnya, itu Anda boleh langsung menggunakan len, tetapi kalau tidak diketahui, maka Anda harus menggunakan persamaan zeta omega N ini. Ya, jadi jika diketahui zetanya bisa langsung menggunakan persamaan yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk zeta yang sangat kecil sekali, ya, maksudnya sangat kecil sekali dari nilai 1, jadi mendekati 0, maka kan nilai 1 dikurangi zeta kuadrat ini akan mendekati nilai 1, ya. Jadi boleh didekati untuk mencari logaritmi decrement-nya, boleh didekati dengan 2pi dikali zeta saja. Nah, ini hanya digunakan untuk zeta yang sangat-sangat kecil dari 1. Biasanya sih, nah, berapakah zeta yang kurang dari 1 ini yang boleh menggunakan nilai 2pi zeta? Nah, jadi di sini ada perbandingannya untuk persamaan yang 2.85 ini dengan 2.86. Kalau 2.85 kan 2pi zeta
dibagi 1 minus zeta kuadrat, ya. Jadi 2.85 itu untuk mencari delnya adalah sedangkan 286 delnya itu 2pi zeta. Nah, kalau kita lihat di sini merupakan fungsi linier, ya. Ini adalah fungsi linier, sedangkan di sini fungsi polinomial. Nah, jadi ketika digrafikan, ini dicoba digrafikan gitu ya. Yang garis putus-putus itu adalah equation 2.86. Jadi ketika kita memasukkan nilai zeta-nya, tuh kemudian kita dapatkan nilai delnya itu seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau kita memasukkan nilai zeta sama dengan rumus 2.85, maka akan didapatkan garis yang solid ini. Ya, yang garisnya solid, hitam ini. Nah, ternyata kalau kita lihat untuk persamaan 2.85 dan persamaan 2.86 itu hanya berimpitan dari nilai 0 sampai ke di sini adalah 0,3. Ya, sedangkan 0,3 ke atas ini akan terjadi yang namanya error. Dan errornya akan semakin besar dengan semakin bertambahnya zeta, nilai zeta. Sehingga Anda boleh menggunakan delta, untuk mencari delta, Anda boleh menggunakan persamaan 2.86 ini jika nilai zetanya antara 0 sampai 0,3. Ya, atau bisa ditulis zeta kurang dari 0,3. Nah, Anda baru boleh menggunakan delnya dengan persamaan ini. Jika delnya itu lebih besar daripada 0,3, maka Anda harus menggunakan persamaan 2.85. Nah, seperti itu teman-teman untuk logaritma diterima. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Recording stopped. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, nanti ini kan saya masih akan bertanya untuk pelaksanaan kuis. Jadi pelaksanaan kuis ini akan dilaksanakan secara offline rencananya, gitu ya. Akan saya tanyakan terlebih dahulu hari Sabtu ini apakah bisa atau tidak digunakan kelasnya. Jadi akan saya tanyakan terlebih dahulu. Jika tidak bisa, kemungkinan sih pada hari Selasa depan, ya. Tetapi saya usahakan untuk hari Sabtu. Kira-kira untuk hari Sabtu, apakah ada yang berhalangan ataukah ada teman-teman di sini yang masih ada di rumah masing-masing dan itu bukan di sekitar Surabaya? Ada atau tidak? Permisi, Bu. Ya. Mungkin hari Sabtu itu ada yang tabrakan sama apa namanya elemen mesin. Elemen mesin itu kuis juga. Setahu saya, iya kalau tidak ada perubahan. Oh, jam berapa kira-kira? Mungkin sekitar pagi, nggak tahu. Yang lain belum ada konfirmasi pastinya gitu sih. Oh, oke. Mungkin yang ada kuis hari Sabtu, ya, yang ada kuis hari Sabtu, tolong disampaikan dulu ya, disampaikan ke saya, boleh WA atau bisa disampaikan ke Bu Wiwi, sehingga nanti kita bisa merancang kira-kira jam berapa dilaksanakan untuk kuisnya, ya. Jadi kemungkinan besar itu hari Sabtu, ya. Karena kalau untuk hari Selasa, khawatirnya yang kuliah hari Kamis, yang seharusnya hari Kamis, itu khawatirnya tidak bisa hari Selasa. Ya, kalau seperti kemarin, perkuliahan kemarin itu yang hari Kamis yang hadir tidak lengkap, gitu ya, tidak lengkap. Khawatirnya sih seperti itu. Tapi nanti saya akan hubungi ya. Mungkin yang bisa saya hubungi dari kelas saya siapa? Kemarin Aulia ya? Iya, Bu.
Oke, mungkin saya hubungi Aulia ya untuk kelas saya. Untuk kelasnya Bu Wiwi, biasanya Bu Wiwi menghubungi siapa? Apakah ada kelompok grupnya sendiri? Sudah ada grupnya, Bu. Oh, ada grupnya ya. Jadi nanti Bu Wiwi mungkin langsung ke grup, begitu ya. Jadi teman-teman untuk pelaksanaan kuis hanya sampai di tidak sampai logaritmik ini, tapi hanya sampai ke tiga kasus dari DEM system ini ya. Jadi dari awal membuat persamaan gerak, mencari frekuensi natural, kemudian respon dari undempt system dan respon dari DEM system. Nah, hati-hati untuk yang DEM system ini karena DEM system itu ada 3 kasus, maka Anda harus berhati-hati dalam mencari zeta-nya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi untuk materi kuisnya hanya sampai sini saja. Oke, untuk pelaksanaannya nanti akan saya hubungi lebih lanjut melalui perwakilan kelas masing-masing ya. Kalau untuk Bu Wiwi mungkin nanti langsung di grup WA-nya begitu ya. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada ya? Apa ada? Nah, jika tidak ada, Yes, maka Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan Putu. Hari. Mau nanya, Bu, untuk kuisnya nanti apakah sistemnya open book atau gimana, Bu? Untuk kuisnya kalau jadi offline itu ada membuat catatan. Ya, jadi rangkuman catatan di 1 lembar A4. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, saya sampai lupa. Biasanya untuk mekanika getaran itu jika offline diperbolehkan untuk membuat 1 lembar catatan ya. Jadi Anda mencatat yang penting-penting saja. Jangan sampai mencatat soal. Ya, jangan sampai mencatat jawaban dari soal. Jadi nanti hasil catatan itu akan dikumpulkan bersama lembar jawaban. Gitu ya, teman-teman. Mungkin ada lagi kira-kira? Tidak ada? Oke, jika tidak. Ya, Panser. Presensi hari ini apakah ada, Bu, atau bagaimana, Bu? Oh, Allah. Ya, nanti saya akan absen manual ya, sama yang minggu lalu. Sama yang minggu lalu sekalian saya absenkan. Gitu ya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti saya akan cek dari presensi ini. Jadi kenapa saya minta ada kelas dan juga NRP supaya memudahkan saya dalam mengabsen. Ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti boleh ditanyakan ke Bu Wiwi dan saya. Kalau Bu Wiwi mungkin agak slow respon ya, karena beliau memang menjaga orang tuanya di rumah sakit, sehingga mungkin agak slow respon. Jadi sampai sini untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih kehadirannya teman-teman, dan saya mohon maaf atas kekurangan pada perkuliahan hari ini. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.